Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' al-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Muhammad At-Tamimi masih menyebutkan tentang beberapa jenis ibadah. Beliau mengatakan wadhabhul qurbani, dan menyembelih kurban. Di antara ibadah adalah menyembelih kurban. Di catatan kaki nomor 6, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan Ad-dabhu ala qismain. Penyembelihan itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, ad-dabhu li'aklil lahmi. Menyembelih untuk dimakan dagingnya. Menyembelih binatang untuk dimakan. Hadza mubahun, maka ini hukumnya mubah. Walaysa huwa ibadatun, dan ini bukan ibadah. Wa innama huwa dzabhun lil akli. Karena penyembelihan tersebut adalah penyembelihan untuk dimakan saja. Fahuwa mubahun, maka hukumnya mubah. Seperti kita setiap hari mungkin menyembelih ayam untuk dimakan, atau menyembelih kambing untuk dibuat sate untuk kita makan, atau menyembelih sapi untuk dibikin rendang. Maka ini hukum asalnya mubah. Illa annahu labudda ayyudhkara alaihi ismullahi inna dzabhi. Namun wajib untuk menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Menyebut nama Allah itu menyebut bismillah ketika menyembelihnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi." Janganlah kalian makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surat Al-An'am ayat 121. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, adzabhu ala wajhi taqarrubi lillahi jalla wa ala. Penyembelihan dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Fa hadza naw'un min anwa'il ibadah. Maka penyembelihan yang jenis ini termasuk jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabhil adahi, seperti menyembelih udhiyah. Udhiyah artinya menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Menyembelih kurban di hari raya Idul Adha, di hari raya haji, maka ini termasuk ibadah. Wa dzabhil hadyi, seperti juga menyembelih hadyu bagi orang yang berhaji. Wa dzabhil aqiqati lil mauludi, demikian juga menyembelih daging aqiqah ketika ada anak yang lahir. Hadhihi dzabaihu ibadatun. Maka jenis-jenis sembelihan yang tadi, udhiyah di hari raya Idul Adha, demikian juga hadyu ketika haji, demikian juga aqiqah, ini adalah sembelihan-sembelihan ibadah. La yajuzu at-taqarrubu biha illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh melakukan taqarrub, melakukan mendekatkan diri kepada Allah biha, dengan ibadah, dengan sembelihan-sembelihan tersebut, kecuali kepada Allah. Tidak boleh melakukan taqarrub, suatu sembelihan ibadah dengan jenis sembelihan-sembelihan tadi, kecuali ditujukan kepada Allah azza wa jalla. Famin dzabhin, atau faman dzabaha li ghairillahi ala wajhi taqarrubi fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Dia, maka fa innahu yakunu musyrikan, maka orang tersebut termasuk orang yang musyrik asyirkal akbar, dengan jenis kesyirikan akbar. Orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah dalam rangka taqarrub, dalam rangka ibadah kepada selain Allah, maka dia orang yang musyrik, melakukan syirik akbar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162.
Maka dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan juga tentunya kita semua untuk mengikrarkan hal tersebut. Bahwasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Termasuk di sini sembelihan. Sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti sembelihan Allah perintahkan. Berarti menyembelih itu termasuk ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, berarti menyembelih itu, adzabah itu termasuk ibadah. An-nusuku, nusuk yang disebutkan dalam ayat ini artinya adzabahu, artinya menyembelih. Ya. Jadi adzabhu, menyembelih, punya sinonim yaitu an-nusuk. Ya. Artinya sama, menyembelih. Wa qarranahu ma'as salati. Di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandengkan nusuk dengan salat. Ya. Allah katakan inna salati wa nusuki, digandengkan dengan huruf waw ataf. Allah menggandengkan penyembelihan dengan salat. Maka ini menunjukkan adzabhu atau an-nusuk itu termasuk ibadah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Rabbmu, salatlah kepada Allah, dan wanhar, dan menyembelihlah hanya kepada Allah. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Wa qarana an-nahra ma'as salati. Dalam ayat ini juga Allah menggandengkan penyembelihan dengan salat. Lagi-lagi Allah Taala gandengkan ibadah nahar atau dzabah atau nusuk, itu menyembelih, Allah gandengkan dengan salat. Ya, maka fakama annahu la tajuzu as-salatu li ghairillah, sebagaimana kita tidak boleh salat untuk selain Allah, fakadzalika dzabhu wan nahru, maka demikian juga kita tidak boleh menyembelih dan menyembelih kepada selain Allah. Ala wajhi taqarrubi la yakuna illa lillahi, dalam rangka untuk taqarrub, dalam rangka untuk ibadah, maka tidak boleh kita persembahkan kecuali kepada Allah semata. Faman dzabaha yataqarrabu ila mayyitin, barang siapa yang menyembelih untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepada mayit, kepada orang mati, au ila qabrin, atau kepada kuburan, au ila dharihin, atau kepada makam keramat, kama alaihi ubadul kuburi al-yauma, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kuburan di zaman sekarang. Maka orang yang melakukan seperti itu, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar, maka dia menjadi orang yang musyrik, telah melakukan syirik akbar. Wa fil hadithi an Aliyin radhiyallahu anhu, dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi, Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, laknat artinya al-bu'du minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah, itu arti laknat. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan, Allah Ta'ala melaknat orang yang membela pelaku kebid'ahan. Allah melaknat orang yang membela, mendukung, membantu orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, maka ini peringatan keras untuk tidak membantu kebid'ahan, walaupun kita tidak ikut. Ya. Walaupun tidak ikut, namun kalau kita membantu, mendukung, maka Allah melaknat. Waliyadzubillah. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mengubah-ubah patok di tanah. Artinya mengubah patok di tanah, menjadikan tanah milik orang lain menjadi milik kita. Sekian senti, sekian meter. Maka Allah melaknat orang seperti itu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Maka dalam hadis ini, di antara yang dilaknat oleh Allah adalah man tabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Famin hadhil umuri al-mal'uni,
min fi'liha, maka di antara perbuatan yang dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya adalah adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillah ka yadhbaha lil quburi yataqarrabu ilaihim liyaqdu lahu hawaijahu. Orang yang menyembelih untuk selain Allah seperti orang yang menyembelih untuk kuburan dengan niat untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburnya. Liyaqdu lahu hawaijahum, untuk mewujudkan hajat-hajat mereka, untuk meminta-minta hajat kepada kuburan tersebut. Aw yadhbaha lil jinni min ajli alla yadurruhu, atau orang yang menyembelih untuk jin agar jin tersebut tidak membahayakan dia, tidak mengganggu dia. Kama yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang idza nazala manzilan jadidan, ketika mereka datang ke suatu tempat yang baru. Yadhbahu lil jinni min ajli annahum la yadurrunahu, maka mereka pun menyembelih untuk jin agar jin-jin tersebut tidak mengganggunya. Fi hadzal manzil, di tempat tersebut. Ya, atau manzil di sini artinya rumah. Ya, ketika mereka datang ke rumah baru, maka mereka menyembelih jin untuk penunggu rumah tersebut agar tidak diganggu oleh jin tersebut di rumah yang mereka tempati. Yadhbahu indal babi wa yarushu min dammihi 'alal jadrani. Mereka menyembelih untuk jin ditaruh di depan pintu. Kemudian mereka menyipratkan darah hewan sembelihannya tersebut ke tembok-tembok. Yataqarrabu ilal jinni. Mereka melakukan itu untuk bertaqarrub kepada jin, ya, untuk beribadah kepada jin. Wa idza aqama mashru'an aw idza aqama mashru'an minal masyari'i kal masani'i, atau sebagian orang ketika mereka membangun bangunan-bangunan seperti masani', seperti pabrik-pabrik. Yadhbahu inda awwali harakatil aliyati. Ya, mereka menyembelih sembelihan ketika ingin melakukan pekerjaan pertama dengan alat-alat. Ya. Li ajli annal masani'a tusallam. Ya, dengan tujuan agar pabrik tersebut selamat, tidak diganggu. Wa kadzalika idza qadama malikun minal muluki aw ra'isun minar ru'asa'i yadhbahuna inda wusulihi. Demikian juga sebagian orang ketika mereka didatangi oleh seorang raja atau seorang pemimpin, ya, seorang pejabat, maka yadhbahuna inda wusulihi, maka mereka menyembelih hewan untuk menyambut kedatangannya. Wassalamu alaihi ta'dhiman lahu, dan diserahkanlah sembelihan tersebut, misalnya kepala sapinya atau kepala kerbaunya, diserahkan kepada si raja tersebut untuk mengagungkannya. Ya, ta'dhiman lahu, untuk mengagungkannya. Yang ini disebut dengan dzabha tahiyyatin, sembelihan untuk penghormatan. Ya, maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan, termasuk kesyirikan. Amma law kanu yadhbahuna lahu walimatan fala ba'sa. Adapun kalau masyarakat tersebut ketika datang raja atau pejabat, mereka yadhbahun, mereka menyembelih hewan untuk hidangan walimah. Walimah itu makan bersama. Ya, jadi walimah itu bukan mesti walimatul urs, ya. Walimah ini artinya makan bersama, makan-makan. Ya, ada walimatul urs, ada walimatul khitan, dan ada walimah-walimah yang lain. Ya, kalau masyarakat tersebut menyembelih hewan untuk sebagai hidangan, makan-makan, sebagai hidangan saja, bukan untuk mengagungkan, maka fala ba'sa, maka tidak mengapa. Hadza minal mubahat. Kalau seperti itu, kalau sembelihannya untuk hidangan saja, misalnya gulai gitu ya, atau bikin kambing guling, ya, atau ayam panggang atau semisalnya, maka ini termasuk perkara mubah. Lakin yadhbahuna ta'dhiman lahu,
Namun kalau melakukan penyembelihan untuk mengagungkan si raja atau si pejabat tersebut, idza nazala min at-ta'irati aw nazala min as-sayyarati yadbahuna tahta as-sayyarati wa tahta at-ta'irah. Yaitu ketika mereka turun, ya, para pejabat atau raja ini turun dari pesawat atau turun dari mobil, maka masyarakatnya menyembelih binatang, diletakkan di bawah pesawat atau diletakkan di bawah mobil. Ta'ziman li hadzal wafidi, untuk mengagungkan si tamu yang baru datang ini. Maka hadza minasyirki, ini termasuk kesyirikan. Li'annahu min babi tahiyyati wa ta'zim, karena ini termasuk penghormatan dan pengagungan kepada orang tersebut. Ya, ini penghormatan yang dilarang, pengagungan yang dilarang, karena termasuk berlebih-lebihan dalam menghormati dan dalam mengagungkan makhluk. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.